Aku Hafizatul Khairani dengan NIM 102022400083. Perkenalkan, nama aku Zahra Dania. NIM aku 102022400118. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Aini dengan NIM 102022400370. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Nama saya Dania Syala Wahyudi, nomor NIM saya 1020224024. Mengapa belajar bahasa pemrograman itu penting di era digital? Yang pertama adalah peningkatan keterampilan bekerja. Banyak pekerjaan saat ini membutuhkan kemampuan untuk memahami menggunakan teknologi. Dengan menguasai bahasa pemrograman, kamu dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja dan mendapatkan akses ke peluang di bidang teknologi, seperti pengembang perangkat lunak, analisis data, atau insinyur sistem. Yang kedua, otomatisasi dan efisiensi. Bahasa pemrograman memungkinkan kamu untuk mengotomatiskan tugas-tugas berulang dan meningkatkan efisiensi kerja. Yang ketiga, pemahaman teknologi yang lebih mendalam. Bahasa pemrograman memberikan wawasan tentang cara kerja perangkat lunak dalam sistem digital. Yang keempat, inovasi dan kreativitas. Dengan bahasa pemrograman, kamu bisa menciptakan solusi baru, aplikasi, atau layanan yang dapat membantu menyelesaikan masalah di berbagai bidang, mulai dari kesehatan hingga pendidikan. Yang kelima, kesempatan berwirausaha. Banyak startup teknologi dimulai oleh orang-orang yang memiliki keterampilan pemrograman. Yang keenam, adaptasi terhadap perubahan teknologi. Di dunia yang terus berubah dengan cepat, kemampuan untuk beradaptasi dan belajar teknologi baru menjadi sangat penting. Memahami pemrograman memudahkan kamu untuk belajar teknologi baru yang mungkin muncul di masa depan. Nah, setelah mengetahui kenapa sih belajar pemrograman itu penting, sekarang aku mau ngasih tahu tentang peluang karir di bidang TIK. Di Indonesia, peluang karir bidang TIK itu sangat luas dan sangat menjanjikan, karena disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kebutuhan industri, perkembangan teknologi, dan juga adanya istilah pekerjaan remote. Pada tahun 2024, jumlah pekerja TIK di Indonesia itu ada sekitar 1,74 juta orang, dan diperkirakan pada tahun 2025 akan naik menjadi 1,98 juta orang. Nah, di antara banyaknya bidang TIK yang sangat dicari atau sangat dibutuhkan pada saat ini yaitu Network Operation Access dan juga System Engineer, di mana gaji System Engineer itu ada sekitar 25 juta. Nah, bagaimana sih peluang karir TIK di dunia? Peluang karir TIK di dunia juga sangat menjanjikan. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan digitalisasi di berbagai sektor, para pekerja TIK sangat dibutuhkan. Profesi yang membutuhkan keterampilan pemrograman yang pertama, komputer programmer, programmer network architect, software developer, web developer, database administrator, back-end developer, front-end developer, full-stack developer, dan masih banyak yang lainnya. Bahasa pemrograman yang populer di setiap profesi. Bahasa pemrograman pertama yaitu Python. Bahasa pemrograman ini serbaguna karena kesederhanaannya, fleksibilitasnya, dan pustakanya yang luas. Contoh profesi yang pertama ada data science. Python adalah bahasa utama yang digunakan untuk analisis data, pembelajaran mesin, dan kecerdasan buatan. Pustaka seperti Pandas dan Scikit-learn menyediakan kemampuan manipulasi dan analisis data yang efisien. Contoh yang kedua ada web development. Pengembang web menggunakan Python untuk membangun aplikasi web dan situs web menggunakan kerangka kerja populer seperti Django dan Flash. Kemudahan penggunaan dan pustaka Python yang luas jadi utama untuk pengembangan web. Bahasa pemrograman yang kedua ada JavaScript. Bahasa pemrograman yang kemampuannya untuk membuat halaman web interaktif. Dengan JavaScript, pengembang dapat menambahkan elemen dinamis seperti animasi, efek transisi, dan respons terhadap input pengguna. Contoh profesinya, yang pertama ada mobile app development. Pengembangan aplikasi seluler menggunakan JavaScript untuk membangun aplikasi seluler hibrida menggunakan kerangka kerja seperti React Native dan Ionic. Kerangka ini bertujuan membuat aplikasi seluler yang dapat berjalan di perangkat iOS dan Android.
Contoh profesi yang kedua, game development. Pengembang game menggunakan JavaScript untuk membuat game interaktif dan digunakan untuk membuat logika game, menangani masukan pengguna, dan memperbarui status game secara real-time. Bahasa pemrograman yang ketiga ada C#. Bahasa pemrograman berorientasi objek modern yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari .NET. Contoh profesi yang pertama ada software development. Pengembang dan insinyur perangkat lunak menggunakan C# untuk merancang, mengembangkan, dan menguji aplikasi sistem dan alat perangkat lunak. Contoh profesi yang kedua ada AI and Machine Learning. AI dan Machine Learning menggunakan C# digunakan dalam kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk membangun sistem cerdas, model pembelajaran mesin, dan aplikasi pemrosesan bahasa alami. Hal ini bekerja dengan kerangka kerja pembelajaran mesin, jaringan saraf, dan algoritma pembelajaran mendalam.